Perlu nggak sih mencantumkan hobi atau pengalaman organisasi di dalam CV? Bagaimana pula dengan referensi atau biodata? Kalau Anda sedang menulis CV dan bingung soal informasi tersebut, video ini jawabannya. Kami akan membahas satu persatu lengkap dengan contoh untuk fresh graduate dan profesional. Yuk, simak sampai akhir. Halo, selamat datang di channel Komunikarir, tempat Anda belajar berbagai tips untuk sukses melamar kerja. Di video ini, kita akan bahas bagian informasi tambahan dalam CV. Ini sering dianggap sepele, padahal bisa jadi pembeda utama dibanding CV lainnya. Ada 6 jenis informasi tambahan yang bisa Anda cantumkan di dalam CV, yaitu 1. Penghargaan, 2. Pengalaman organisasi, 3. Publikasi, 4. Hobi atau minat, 5. Biodata, dan 6. Referensi. Sekarang kita akan membahasnya satu persatu. Pertama, kita akan membahas penghargaan. Cantumkanlah penghargaan yang relevan, resmi, dan bisa diverifikasi. Kenapa penghargaan perlu dicantumkan di dalam CV? Pertama, karena penghargaan menunjukkan prestasi dan kinerja unggul. Penghargaan adalah bukti konkret bahwa Anda telah melakukan sesuatu lebih baik dari orang lain dan diakui secara resmi. Kedua, penghargaan dapat meningkatkan kepercayaan HRD. Saat HRD mengetahui Anda pernah mendapat penghargaan, itu memberi sinyal bahwa Anda punya kualitas unggul yang sudah diakui oleh pihak lain. Ketiga, penghargaan dapat menunjukkan komitmen dan motivasi. Seringkali, penghargaan datang karena kerja keras, dedikasi, dan semangat belajar. Ini adalah karakter yang dicari di dunia kerja. Mencantumkan penghargaan di dalam CV juga bisa membedakan Anda dari kandidat lain, karena banyak CV berisi pengalaman dan pendidikan yang sama. Penghargaan bisa menjadi faktor pembeda yang membuat Anda lebih diingat. Terakhir, penghargaan bisa menguatkan posisi dalam proses seleksi. Dalam proses rekrutmen yang ketat, penghargaan bisa jadi bahan pertimbangan tambahan bagi HRD untuk memasukkan Anda ke dalam shortlist. Jenis penghargaan yang bisa dicantumkan dalam CV untuk fresh graduate antara lain beasiswa, juara lomba atau kompetisi, penghargaan dari kampus atau komunitas. Sementara untuk profesional bisa mencantumkan sertifikat Employee of the Month atau Employee of the Year, penghargaan kepemimpinan atau inovasi. Penulisan penghargaan dalam CV disusun secara kronologis terbalik dari penghargaan terbaru, kemudian mundur ke penghargaan sebelumnya. Urutan penulisannya diawali dengan nama penghargaan atau sertifikat, pemberi penghargaan, kota, dan tahun. Kemudian di bawahnya diberi penjelasan singkat, ini opsional tapi disarankan untuk menggambarkan konteks atau alasan menerima penghargaan tersebut. Apalagi jika nama penghargaannya kurang umum. Contohnya di sini, sertifikat penghargaan kontribusi terbaik dalam pengabdian masyarakat KKN Desa Ciburian Bogor tahun 2021. Kemudian penjelasan singkatnya, dihargai atas peran aktif dalam peningkatan kapasitas pelaku UMKM dan anggota PKK melalui pelatihan pencatatan keuangan. Informasi tambahan kedua adalah pengalaman organisasi. Apa manfaat mencantumkan pengalaman organisasi di dalam CV? Pertama, bisa menunjukkan soft skills seperti kepemimpinan, kerja tim, komunikasi, manajemen waktu, negosiasi, problem solving yang semuanya ini dicari oleh HRD. Kedua, membuktikan inisiatif dan keaktifan. Aktif di organisasi menandakan Anda proaktif, suka tantangan, dan tidak pasif. Karakter tersebut disukai perusahaan. 3. Memberi gambaran karakter dan nilai personal. Keterlibatan di organisasi bisa memperlihatkan nilai-nilai pribadi seperti kepedulian sosial, semangat belajar, dan semangat kolaborasi. Keempat, membantu fresh graduate yang minim pengalaman kerja. Untuk yang baru lulus, organisasi adalah mini dunia kerja yang bisa jadi
bukti kemampuan Anda di lapangan. Kelima, mendukung posisi tertentu. Beberapa posisi bahkan sangat menghargai pengalaman organisasi seperti manajemen trainee, pekerjaan di NGO, CSR, event organizer, HR, dan lainnya. Jenis pengalaman organisasi yang bisa dicantumkan dalam CV untuk fresh graduate antara lain organisasi mahasiswa, organisasi sosial dan kepedulian masyarakat, komunitas minat khusus, serta panitia acara. Sementara untuk profesional antara lain asosiasi profesional, komunitas industri atau networking, organisasi non-profit dan relawan profesional, serta koperasi atau organisasi karyawan. Penulisan pengalaman organisasi di dalam CV disusun secara kronologis terbalik dari pengalaman terbaru, kemudian mundur ke pengalaman sebelumnya. Urutannya diawali dengan nama posisi atau jabatan, kemudian nama organisasi dan lokasi, serta periode keterlibatan. Kemudian di bawahnya diberi uraian tanggung jawab dan pencapaian utama. Jika memungkinkan, gunakan angka-angka seperti jumlah anggota, dana yang dikelola, jumlah peserta, dan lain-lain. Contohnya di sini, Bendahara Himpunan Mahasiswa Akuntansi, Universitas Indonesia, Depok, tahun 2019 hingga 2020, tanggung jawab dan pencapaian utamanya yaitu mengelola anggaran tahunan organisasi sebesar 50 juta untuk mendukung lebih dari 10 program kerja, membuat laporan keuangan triwulan dan tahunan yang diaudit internal oleh fakultas, berkoordinasi dengan tim sponsor untuk pengelolaan dana kegiatan seminar nasional. Jika Anda melamar di bidang akademik, penulisan atau riset, sebaiknya Anda cantumkan publikasi yang relevan. Kenapa publikasi penting dicantumkan di dalam CV? Pertama, karena menunjukkan keahlian dan pengetahuan yang mendalam. Publikasi menandakan Anda bukan hanya tahu teori, tetapi juga mampu menganalisis, menyusun argumen, dan menyumbang wawasan ke publik. Kedua, meningkatkan kredibilitas dan profil profesional. Ketika publikasi Anda muncul di media resmi, itu memberi jejak digital profesional yang bisa dicek oleh HRD atau calon atasan. Ketiga, relevan untuk bidang akademik, riset, dan komunikasi. Di dunia akademik, NGO, kebijakan publik, atau sektor komunikasi, publikasi sangat relevan dan bahkan jadi nilai jual utama. Terakhir, publikasi dapat memperlihatkan soft skill tertentu seperti kemampuan menulis, berpikir kritis, mengorganisasi ide, menyampaikan informasi dengan jelas. Semua ini tercermin dari publikasi yang Anda hasilkan. Apa saja yang bisa dicantumkan di bagian publikasi? Pertama, jurnal ilmiah. Kedua, artikel di media massa, tulisan di blog profesional, buku atau bab buku, opini yang dimuat di media, serta laporan hasil riset. Penulisan publikasi di dalam CV umumnya disusun secara kronologis terbalik. Artinya, yang paling baru ditulis di atas dan yang lebih lama ditulis di bawahnya. Contohnya ini, publikasi tahun 2024 di atas, kemudian di bawahnya ada publikasi tahun 2023 dan 2021 paling bawah. Setiap publikasi sebaiknya mencantumkan judul publikasi yang ditulis dalam huruf miring atau italik, bisa juga huruf tebal atau bold. Kemudian diikuti tempat publikasi atau konteks, misalnya jurnal, konferensi, blog, tugas akhir, modul pelatihan, dan lain sebagainya. Terakhir dilengkapi dengan tahun publikasi. Contohnya ini, yang pertama, judul publikasinya ditulis dalam huruf miring, mengapa transparansi keuangan penting untuk UMKM. Kemudian dilanjutkan dengan tempat publikasinya yaitu opini di kompas.com tahun 2024. Contoh berikutnya, judulnya yaitu 5 tips membuat laporan keuangan yang rapi untuk pemula, ditulis dalam huruf miring atau italik. Kemudian tempat publikasi atau konteksnya yaitu artikel blog di medium.com dan tahunnya tahun 2023. Contoh terakhir yaitu urgensi etika profesi dalam audit internal
ditulis dalam huruf miring. Kemudian tempatnya yaitu Buletin Himpunan Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Depok tahun 2021. Jika Anda punya hobi dan minat yang mendukung tujuan karir, ada baiknya dicantumkan di dalam CV. Mengapa perlu dicantumkan? Pertama, karena dapat menunjukkan kepribadian dan nilai personal. Bagian ini memberi warna dalam CV yang biasanya formal. HRD bisa melihat sisi manusiawi Anda, misalnya kreatif, aktif, atau suka tantangan. Kedua, untuk membantu HRD mengenal Anda lebih dalam. Saat pelamar punya kualifikasi yang kurang lebih mirip satu sama lain, minat pribadi bisa membuat Anda lebih berkesan atau stand out atau klik dengan budaya perusahaan. Ketiga, bisa jadi icebreaker saat wawancara. HRD sering membuka wawancara dengan hal ringan. Hobi bisa menjadi pembuka obrolan yang menyenangkan dan bikin suasana cair. Keempat, dapat menunjukkan soft skill yang tersembunyi. Hobi bisa mencerminkan keterampilan penting seperti kerja tim, kepemimpinan, kreativitas, atau kemampuan analisis. Kelima, di beberapa bidang, hobi bisa menjadi indikator kecocokan. Misalnya hobi menulis, cocok untuk posisi content writer. Terakhir, pencantuman hobi atau minat di dalam CV digunakan untuk mengisi ruang kosong agar layout tampak lebih seimbang dan tidak nanggung jika halamannya belum terisi penuh. Hobi dan minat yang bisa dicantumkan baik oleh fresh graduate maupun profesional, yaitu hobi yang menunjukkan skill profesional, seperti menulis blog, membuat konten digital, fotografi, dan sejenisnya. Kemudian juga hobi yang menunjukkan kedisiplinan dan fokus, seperti lari maraton, bermain catur, atau bermain alat musik. Hobi lainnya yaitu yang menunjukkan kemampuan sosial, contohnya bergabung di komunitas sosial, volunteering atau relawan, serta olahraga tim seperti sepak bola, futsal, bola basket, dan lain-lain. Anda juga bisa mencantumkan hobi yang relevan dengan industri, contohnya membaca buku bisnis. Ini cocok untuk posisi manajerial. Atau membuat ilustrasi. Ini cocok untuk desainer grafis. Dan coding sangat menarik untuk tech jobs atau pekerjaan yang berkaitan dengan IT. Penulisan hobi yang sebaiknya dihindari yaitu yang terlalu umum atau klise. Hobi seperti membaca buku atau menonton film tanpa penjelasan bisa terdengar malas atau asal ngisi. Daripada sekedar menulis menonton film, lebih baik menulis menonton film dokumenter sosial. Hindari juga penulisan hobi yang berbahaya atau ekstrim jika posisi yang dituju sangat formal atau konservatif. Karena HRD bisa khawatir soal risiko cedera dan asuransi atau menganggap Anda suka mengambil risiko berlebihan. Untuk penulisan hobi dan minat di CV, Anda bisa memilih 2-4 kegiatan yang relevan dengan tujuan karir atau yang membuat Anda kelihatan unik. Penulisannya bisa dengan bullet point seperti ini, jika masih ada cukup ruang di halaman CV. Atau bisa dijajar dalam satu baris seperti ini, jika tempatnya terbatas atau sudah mendekati ujung halaman. Ingat, jangan terlalu banyak menyebutkan jenis kegiatan karena ini memberi kesan Anda tidak punya waktu untuk bekerja dan beristirahat. Minat dan aktivitas di luar kerja juga memperlihatkan penggunaan waktu dan penggunaan gaji Anda. Sekarang, kita bahas informasi tambahan lainnya yang bisa dicantumkan di dalam CV, yaitu biodata. Biodata biasanya merujuk pada informasi pribadi seperti tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status pernikahan, kewarganegaraan, agama, dan alamat lengkap. Namun, tidak semua informasi ini wajib dicantumkan, tergantung konteks pekerjaannya. Kapan biodata perlu dicantumkan di dalam CV? Pertama, jika diminta secara spesifik oleh perusahaan. Beberapa lowongan di Indonesia, terutama instansi pemerintahan, memang mewajibkan biodata lengkap. Contohnya rekrutmen CPNS, BUMN, atau perusahaan lokal dengan sistem konvensional. Kedua, Anda bisa memberikan sebagian informasi biodata yang relevan. Pada umumnya,
Dalam CV profesional, Anda bisa memilih untuk mencantumkan hanya informasi biodata yang relevan. Biasanya, alamat domisili yang diletakkan di bagian identitas atau header CV. Kemudian, tanggal lahir atau umur bisa ditulis pada bagian biodata jika sesuai dengan persyaratan yang disebutkan di iklan lowongan kerja. Penulisannya cukup dengan memberi tanggal lahir tanpa mencantumkan usia. Contohnya seperti ini. Tulis subjudul biodata, kemudian di bawahnya ditulis tanggal lahir. Untuk CV dalam bahasa Inggrisnya, biodata menggunakan subjudul personal information, kemudian di bawahnya ditulis date of birth. Kapan sebaiknya biodata tidak dicantumkan? Jika melamar di perusahaan multinasional atau startup modern, perusahaan seperti ini biasanya menganut prinsip equal opportunity dan menjaga proses rekrutmen agar bebas dari bias terkait usia, jenis kelamin, agama, status pernikahan, dan informasi pribadi lainnya. Contoh, CV untuk perusahaan seperti Google, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Gojek, serta startup digital umumnya hanya fokus pada kualifikasi, keterampilan, dan pengalaman kerja. Menyertakan biodata pribadi secara lengkap bisa dianggap tidak relevan, bahkan mengurangi kesan profesional. Jika harus menyertakan biodata, tempatkanlah di bagian bawah CV, di halaman akhir, atau halaman terpisah. Sekarang kita bahas informasi tambahan terakhir yang bisa dicantumkan di dalam CV, yaitu referensi. Referensi adalah nama dan kontak orang yang pernah bekerja sama dengan Anda, yang bisa memberikan rekomendasi atau testimoni profesional tentang kinerja Anda. Biasanya mencakup nama lengkap, jabatan, hubungan profesional, misal atasan langsung atau dosen pembimbing, nama institusi atau perusahaan, email, serta nomor telepon. Kapan referensi perlu dicantumkan? Pertama, jika diminta langsung oleh perusahaan. Beberapa lowongan secara eksplisit meminta referensi, baik di CV maupun dokumen terpisah. Kedua, jika melamar di lembaga formal, NGO, atau internasional. Proses seleksi di lembaga seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, LSM atau NGO, dan lembaga donor biasanya menggunakan reference check sebagai bagian dari seleksi akhir. Kemudian, jika melamar posisi manajerial atau senior, untuk posisi dengan tanggung jawab besar, referensi dari mantan atasan bisa memperkuat kredibilitas dan membuktikan rekam jejak. Untuk fresh graduate, jika belum punya pengalaman kerja, mencantumkan dosen, pembimbing magang, atau koordinator organisasi bisa sangat membantu. Dan terakhir, jika ingin menunjukkan reputasi baik secara proaktif. Jika Anda punya hubungan profesional yang sangat baik dengan seseorang yang dihormati di bidangnya, mencantumkan referensi bisa jadi nilai plus. Kapan referensi tidak perlu dicantumkan di dalam CV? Pertama, jika tidak diminta secara eksplisit oleh perusahaan. Kedua, jika Anda belum izin pada orang yang akan memberi referensi. Ketiga, jika referensi tidak relevan atau kurang profesional, misalnya dari teman sendiri atau keluarga. Untuk alternatif amannya, Anda bisa tulis seperti ini. Dalam bahasa Indonesia diberi subjudul referensi, kemudian di bawahnya ditulis referensi tersedia atas permintaan. Untuk CV bahasa Inggrisnya seperti ini, diberi subjudul references, kemudian di bawahnya ditulis available upon request. Ini memberi sinyal bahwa Anda siap memberikan referensi jika dibutuhkan, tetapi tetap menjaga privasi dan kontrol data. Demikianlah video ini. Sekarang Anda sudah tahu 6 informasi tambahan yang bisa dicantumkan di dalam CV, yaitu pertama, penghargaan yang menjadi bukti atas prestasi. Kedua, pengalaman organisasi untuk menunjukkan soft skill dan keaktifan. Ketiga, publikasi yang dapat menampilkan kemampuan menulis serta berpikir kritis. Kemudian hobi atau minat untuk menggambarkan kepribadian. Biodata untuk menunjukkan kecocokan usia jika sesuai persyaratan.
Dan terakhir, referensi yang merupakan testimoni profesional tentang kinerja Anda. Sekarang, silakan pilih informasi tambahan yang relevan. Jika butuh bantuan untuk penulisan CV Anda, silakan cek layanan Komunikarir di deskripsi video. Jangan lupa like jika video ini bermanfaat, subscribe untuk lebih banyak tips seputar CV dan dunia kerja, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari Komunikarir. Jika ada pertanyaan atau komentar, silakan ditulis ya. Sampai jumpa di video berikutnya.